إلهي لست للفردوس أهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya arisan yang setiap tahunnya selalu bertambah nominalnya? Misalnya, setahun ini membayarnya masih belum lebih 5.000 setahun, lagi menjadi 7.000 membayarnya. Setahun depan lagi menjadi 9.000 membayarnya, sampai selesai. Setiap tahun bertambah 2.000, memang itu sudah konsekuensinya atau perjanjian dalam arisan tersebut. Yang dapat terakhir yang dapat banyak. Soalnya katanya nunggu lama gitu sebagai gantinya. Gimana itu hukumnya, Buya? Terima kasih, Buya. Baik, arisan adalah maksudnya bagus, yaitu tolong menolong di antara satu kelompok. Antara satu dengan yang lainnya dalam satu kelompok. Tolong menolong. Sehingga semua mengumpulkan uang, lalu nanti dipilih di antara semua ini yang dulu siapa. Ini adalah tujuannya baik, akan tapi harus difahamkan tentang akad syar'inya itu bagaimana. Dalam arisan hendaknya dibangun atas dasar tolong menolong. Kalau atas dasar tolong menolong, artinya memang kita ber-20. Kita 20 orang berkumpul, yuk kita kan sahabat karib, gimana kalau kita membuat satu arisan. Jadi setiap bulannya ada yang mengambil nanti dari kumpulan ini. Niatnya akan gimana? Ya kita membantu aja. Bukan utang-utangan, bukan. Artinya kalau nanti ada salah satu nggak mampu, ya sudah mau gimana nggak mampu. Karena tolong menolong, justru yang nggak mampu ini kalau perlu ditolong duluan dong. Karena niatnya membantu karena Allah. Kalau sifatnya membantu bukan karena dia berharap kembaliannya tadi, maka dia selesai sah. Aman dengan cara apapun. Maksudnya membantu. Sifatnya membantu karena memberi. Sehingga di saat seandainya yang satu keluar atau tidak mampu, dia tidak punya tuntutan karena bukan utang. Misalnya satu mengatakan, ya ukhti, ya akhi, aduh untuk melanjutkan kok saya berat. Terlalu berat sekali. Oh kenapa? Dulu dagangan saya lancar, sekarang tidak. Bukankah ini persaudaraan kan? Selagi begitu sudah nggak apa-apa, yang penting kamu ikut bergaung sana. Ya sudah nanti tetap bayar, tapi nanti saya bantu dari patungan lagi, misalnya 1 juta per bulan. 1 juta per bulan. Tapi di bulan ini dia tidak bisa membayar karena nggak punya duit. Maka karena itu bersaudara, dari 20 orang lagi tadi bantu dong, kasih 50 kepada orang tersebut biar tetap bayar arisannya, tetap utuh. Kan sifatnya membantu, tolong menolong. Mestinya justru dalam arisan ini, karena dalam irama membantu, jika terbukti ada yang nggak mampu, dia dibantu dong seharusnya. Oh namanya membantu kok. Tapi berbeda kalau akadnya semacam utang, kau harus membayar. Kalau utang seperti yang disebutkan tadi dia sah. Kalau namanya utang harus sama. Misalnya apa? Kita siap untuk saling menghutangi. Artinya apa? Semua dari kita punya kewajiban membayarnya. Jadi sisa akadnya utang. Apapun bentuknya utang. Kalau kamu keluar, kamu harus jual barang, bayari utang. Maka utang nggak boleh berubah angkanya. Sama sekali, biarpun hanya 1 rupiah nggak berubah. Tapi kalau sifatnya bukan utang, sifatnya bantu-bantu, maka setiap tahun bisa saja berubah. Kan nanti juga berputar misalnya. Setelah 20 bulan kemudian muter lagi. Yang semula dapat sedikit, juga nanti di hari ke-21, bulan ke-21 jadi banyak. Karena apa? Terus, tahun ini kita arisannya 1 juta saja. Terus, tahun depan kayaknya harus kita naikkan 1.200.000. Enggak apa-apa, karena sifatnya membantu, bukan hutang. Enggak ada masalah, jadi sifatnya membantu bukan hutang. Kalau menghutangkan tidak boleh. Tinggal dirubah saja akadnya. Ya, dirubah akadnya membantu. Ya dengan catatan bantu beneran, kalau ada yang lemah nggak mampu, ya sudah selesai. Dibantu dengan cara yang lain, yaitu tadi tetap saja dia membayar, cuman pembayarannya kita patungan. Patungannya di luar arisan, biar tampak di arisan tetap bayar, arisan utuh manajemennya. Pembayar di mana? Lewat yang lain kasih. Mungkin kita langsung transfer ke rekening 500.000 deh, biar dia bisa membayar 1 juta. Sah-sah saja begitu. Namanya tolong menolong kok. Tapi kalau berubah dengan amarah, wah enggak bayar berbulan-bulan dan sebagainya. Ditanya dulu dong sebabnya apa.
Kalau sebabnya ekonomi lemah, kita bantu dong, bukankah kita berkumpulnya atas dasar saling membantu. Nah, begitu. Lemah, kecuali dia memang orang bandel, badung, kaya raya, tapi nggak mau, kita ingatkan saja. Cuman bagaimana akal kita tuntut? Ya, itu kita tuntut. Yang namanya membantu nggak perlu, tinggal kita ingatkan. Kalau mau, ya sudah. Dari 20 tinggal 19, alhamdulillah 19 masih ada. Makanya yang justru yang kita tekankan adalah rasa ukhuwah ini loh. Sama asuransi-asuransi yang kami sebut, yang kami sering sebut itu, hendaknya bukan ego kita yang kita besarkan. Sebab selama ini dalam urusan asuransi, baik yang syar'i atau tidak syar'i, biasanya yang diajarkan adalah bagaimana kita membayar sesuatu nanti untuk mendapatkan sesuatu. Keluar daripada dasar asal akad tabarruk. Semestinya orang asuransi itu, asuransi syar'i khususnya ini syar'i, adalah di saat dia ingin membantu seseorang bukan karena berharap dia sakit, tidak, saya ingin membantu. Selesai. Jika suatu ketika saya sakit dibantu, memang itu adalah di dalam manajemen ada perjanjian seperti itu. Siapapun yang ikut anggota akan dibantu. Tapi jangan sampai niat kita saya membantu untuk saya membayar untuk sakit. Nah, ini egois itu semuanya. Maka asuransi rata-rata menanamkan egois, bukan kerinduan membantu orang lain. Yuk kita rubah. Di saat kita memberi tabarruk, ya sudah, pengen sakit kamu? Enggak, saya kalau enggak sakit, alhamdulillah saya enggak sakit. Enggak dapat apa-apa, alhamdulillah saya bisa bantu orang lain jadi pahala. Begitu. Jadi setiap dia memberikan sesuatu, membayar, dia ingat saya membantu orang saudaraku yang sakit. Seperti itu. Bukan ego, tapi asuransi egois. Bahkan kadang asuransi mobil, asuransi ini kadang-kadang yang enggak nabrak ditabrakin agak gede. Yang padahal kegesek sedikit, nanti kalau komplain nggak bisa, dikuatin dikit biar nanti bisa dikomplain, bisa dapat banyak. Ini sudah jahat semuanya karena memang bukan atas dasar tolong menolong, akan tapi atas dasar pandai pinteran dia ngambil duit, naudzubillah, menanamkan kejahatan halus di balik asuransi. Tapi kalau dibangun atas dasar membantu, indah, termasuk arisan. Wallah.